Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jiwa, jumpa lagi dengan saya Aditya Rahma dalam acara kesayangan kita Bincang Jiwa RSJMS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu tentang pemilihan sekolah antara prestis, kemampuan, dan kebutuhan. Nah, untuk membahas tema kita kali ini, kita telah kedatangan narasumber dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, yaitu Mbak Sri Hartini, psikolog yang akrab kita sapa dengan Mbak In. Assalamualaikum Mbak In. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gimana Tia. kabarnya nih Mbak In? Kita jumpa lagi di bulan Alhamdulillah, Februari. alhamdulillah sehat, semangat, hangat meskipun 2 hari ini hujan. Betul, walaupun cuaca di luar dingin, tapi insya Allah perbincangan kita ini kan menjadi perbincangan yang hangat ya, Iya, karena masih seputar keluarga dan anak-anak. iya, dan itu tema yang selalu hangat tentunya. Iya, karena terus berkembang. Terus berkembang. Ya, Nah, tema kita kali ini tentang pemilihan sekolah, Mbak In ya. iya, Ya, iya. seperti kita tahu, sebagai orang tua pasti selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul tentunya, Mbak Tia. Mulai dari dia lahir sampai dia pendidikan. Apalagi pendidikan ini adalah hal yang terpenting yang harus disiapkan orang tua ya, Mbak In Betul, ya. betul. Nah, gimana kalau menurut Mbak In tentang tema kita kali ini? Iya, temanya apa ya, Mbak ya? Tentang pemilihan sekolah antara Oke. prestis, kemampuan dan kebutuhan. Oke, tentang kemampuan, prestis, dan kebutuhan ya. Baik ya, bulan-bulan ini Februari ya, Januari, Februari itu bulan-bulan yang kiranya orang tua sudah perlu memikirkan, terutama bagi orang tua yang eh, memiliki anak-anak yang nanti akan sekolah lanjut ke SD atau ke SMP atau ke SMA. Bahkan saya kira juga tidak bulan-bulan ini, bahkan mungkin udah jauh-jauh sebelumnya banyak para umumnya orang tua sudah memikirkan, oh ya nanti SD anak saya mau kemana ya gitu, atau SMP mau kemana ya. Bahkan banyak di antara para orang tua yang memang punya kesadaran yang baik itu sudah jauh-jauh hari eh, punya punya memproyeksikan sekolahnya akan anak-anaknya akan sekolah di mana seperti itu. Dan bahkan ada sebagian, kalau nggak bisa dikatakan, atau beberapa yang bahkan waiting list begitu, Mbak, karena memang mungkin anggapan atau di sekolah-sekolah tertentu dikenal begitu ya, punya uh, kualitas yang bagus begitu ya, atau prestis begitu ya buat sebagian orang tua begitu. Ya. Pendidikan ya, lagi-lagi bukan hal yang murah untuk saat ini ya. Jadi kadang-kadang Iya, orang betul. tua itu sampai perencanaan punya anak pun memikirkan nanti, Betul. karena tidak mau anaknya itu diberikan pendidikan yang sekedarnya saja ya, tidak Betul. seperti dulu yang sudah sekolah asal dekat rumah, sudah sekolah, tapi Iya. sekarang walaupun jauh pun kadang orang tua sudah mengusahakan, jadi sudah Iya. termasuk dalam kebutuhan primer, bisa kita bilang seperti itu ya, pendidikan Iya, untuk betul. anak-anak ini. Nah, berkaitan dengan saking pentingnya pendidikan ini Mbak In ya, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua saat mempertimbangkan anaknya nanti mau melanjutkan ke pendidikan, sekolahnya seperti apa, kemudian nanti memilih sekolahnya bagaimana, itu apa saja yang perlu dipersiapkan? Iya, kita perlu memperhatikan dari beberapa faktor ya, Mbak Tia ya. Jadi kita juga perlu memperhatikan keadaan anak gitu ya, kebutuhan anak, kemudian juga kemampuan orang tua juga ya. Nah, sebenarnya pendidikan itu adalah, kalau kami para psikolog itu punya klien ya, itu client center, atau kalau di sekolah student center gitu ya. Nah, sekarang student center gitu. Jadi pertimbangan pertama adalah kita memperhatikan kepentingan anak begitu ya. Jadi itu yang pertama, karena banyak juga ya, ada ya, walaupun nggak bisa dibilang banyak, ada kasus-kasus anak yang mengikuti maunya orang tua, sehingga kemudian di tengah perjalanan dalam proses pendidikan terjadi beberapa masalah sehingga menghambat gitu ya kelancaran studi, bahkan membuat berdampak pada
si anak tidak mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang siswa atau pelajar. Jadi misalnya nih, kalau yang biasa kami lakukan adalah pemeriksaan anak-anak untuk masuk sekolah luar biasa, atau ada juga beberapa siswa yang mendapat rekomendasi atau saran dari guru untuk orang tua memeriksakan anaknya ke psikolog karena anaknya kok sulit ya mengikuti pembelajaran ya gitu ya. Kok sulit ya mempelajari hal yang baru, ketinggalan dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga dengan misalnya tadi memahami kebutuhan anak ya, mana yang tepat. Oh, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh psikolog, anak ini memang punya hambatan di intelektualnya ya, atau di perilakunya gitu ya. Sehingga kalau misalnya hambatan di intelektualnya di bawah rata-rata atau defected gitu ya, kalau dulu istilahnya retardasi mental, atau istilah awamnya kita ada tunagrahita gitu ya. Dan tentunya anak-anak tunagrahita ini kalau mengikuti pendidikan di sekolah reguler seperti itu, dia kasihan gitu ya. Ya, kasihan ya. Pertama, dia tidak efektif menggunakan waktunya yang harusnya dia bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya, dia tidak dapatkan. Karena kalau di sekolah reguler targetnya adalah target kelas dengan materi ini harus selesai, sedangkan dia kesulitan mengikuti capaian itu, target itu. Yang kedua, mungkin nanti dampaknya ke kepercayaan dirinya ya. Anak-anak dengan intelektual defektif atau tunagrahita ringan misalnya ya, dia masih memiliki kemampuan untuk menilai dirinya. Misalnya nih diminta maju ke depan, kemudian dia nggak mampu, dia akan malu gitu ya. Dan ketika itu terus sering dialami gitu ya, anak merasa gagal gitu ya, atau tidak mampu menunjukkan performan yang sesuai dengan harapan dia, atau kadang-kadang temannya juga mungkin menertawakannya ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi kepercayaan dirinya. Dan juga anak-anak dengan misalnya tunagrahita ringan misalnya atau sedang, itu juga akan kurang mampu untuk memusatkan perhatiannya dengan baik, karena dia mengalami stres gitu ya dengan pelajaran dan tuntutan di kelasnya, sehingga itu semua bisa mengurangi konsentrasi, membuat dia stres, dan itu beberapa dampaknya. Sehingga belum tentu sekolah yang bagus menurut orang tua gitu tuh cocok untuk anak ya. Misalnya anak dengan tunagrahita misalnya akan lebih bisa terfasilitasi, lebih mampu untuk mengembangkan potensinya ketika dia belajar di sekolah luar biasa, yang tentunya para pendidiknya itu punya bekal-bekal kompetensi yang mampu memfasilitasi melayani kebutuhan anak-anak tunagrahita. Kalau mungkin itu lebih bagus disekolahkan di sekolah luar biasa. Itu contohnya saja ya Mbak ya. Nah, seperti itu. Itu jadi dari sisi anaknya ya, Dari kita sisi melihat dari sisi anaknya anaknya, bahwasanya kalau boleh saya tarik kesimpulannya, kalau dari si anak kita harus memperhatikan kemampuannya. Kemampuannya. Ya, dia kemampuannya apa, mampu nggak dia ini kalau masuk sekolah A misalnya, atau sekolah B. Perlu nggak kita itu ketika akan anak-anak misalnya mau dari TK mau masuk SD, SD mau ke SMP atau SMP mau ke SMA, bahkan mungkin dari SMA mau kuliah, itu sebelum kita memutuskan anak saya masukkan ke sekolah A misalnya, kita lakukan tes bakat minat itu dulu bagaimana menurut Mbak In? Kalau kita melihat dari segi anaknya nih, untuk memantapkan bahwa memang dia cocok masuk ke suatu jurusan tertentu, misalnya kalau anak ini mau kuliah, misalnya kita namanya orang tua mungkin punya harapan anak kita pengen masukkan ke jurusan ini, anaknya mungkin mau gitu, tapi dengan untuk pemantapannya apa perlu kita lakukan tes itu dari segi anaknya. Ketika misalnya orang tua kadang-kadang ada anak yang kita nggak jelas nih sampai gede bakatnya apa sih gitu ya. Soalnya lempeng-lempeng aja nih, ini bisa itu bisa gitu. Perlu nggak Mbak
Iya, untuk, kalau itu dilakukan ya baik-baik aja ya, Mhm. tetapi, tidak selalu harus dilakukan juga Oh, enggak iya. gitu ya. Jadi ini bukan suatu keharusan, tetapi Mhm. kalau dilakukan itu bagus begitu. Atau, itu perlu dilakukan untuk Mhm. kasus-kasus tertentu, ini udah masih bingung begitu ya Iya, dari SMA mau ke, misalnya ke perguruan tinggi. perguruan tinggi itu masih bingung. Nah, sebaiknya itu dilakukan. Jadi ini tergantung juga kebutuhan ya. Kalau untuk anak-anak yang usia-usia dini saya kira, eee, yang perlu dilakukan adalah kita orang tua perlu mengetahui, eee, aspek-aspek mana yang, berkembang, mana yang belum berkembang, begitu Mmm, ya. mhm. Nah, itu untuk memilih, menentukan salah satunya sekolah, Mhm. SD, Iya. TK atau SD gitu ya. Mhm. Kemudian, eee nah, bakat minat juga untuk anak-anak usia dini sepertinya juga, kalau menurut saya pribadi, Belum terlalu perlu diperlukan ya? ya, Mhm. belum diperlukan ya, karena yang lebih utama anak-anak ini perlu difasilitasi, diberikan kesempatan untuk mencoba, kegiatan-kegiatan yang positif yang Mhm. diberikan oleh orang tuanya gitu. Baik. Nah, kalau untuk anak-anak misalnya mau ke, SMA atau terutama ke perguruan tinggi, sekolah tinggi, itu bagus-bagus saja gitu ya, Mhm. apalagi untuk anak-anak yang masih kebingungan, belum Iya. punya orientasi yang jelas, cita-citanya apa, begitu ya. Kemudian potensinya yang kuat itu apa, seperti itu. Mhm. Itu bagus ya, Iya. nanti akan ada misalnya yang biasa kami berikan adalah tes bakat minat dan juga tes intelijensinya. Karena kadang, minatnya ke sini, tetapi, intelijensinya kurang mampu untuk mengantarkan dia, kurang memadai untuk kelancaran studinya, misalnya seperti itu. Mhm, Misalnya mhm. sekolah-sekolah yang, kedokteran misalnya, Iya. kan banyak ya anak-anak yang tes bakat minatnya ingin, pilihannya ke kedokteran, tetapi ternyata kemampuan intelektualnya kurang, mendukung atau kurang Mhm. memadai, sehingga kita bisa, berikan alternatif-alternatif, eee, bidang-bidang kesehatan yang mungkin, eee, spesifikasi gitu ya, Iya. standar intelektualnya bisa, Dia ikuti. dia ikutin Mhm. seperti itu. Jadi biar nggak artinya, sekolah itu bukan cuma maunya orang tua, jadi orang tua juga harus menyadari ya Mhm. kemampuan anaknya. Jadi Betul, sebelum anak masuk tuh juga anak mhm, juga juga perlu gitu ya, iya, menyadari kemampuan dan potensinya, kekuatan dan mhm, mhm. kelemahannya. Jadi tidak hanya melihat bahwa, wah ini jurusan ini favorit nih, kayaknya nanti kalau lulus nih gampang cari kerjaan, nggak semata-mata itu juga ya berarti Iya, Mbak ini ya. Jadi harus betul. ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, apalagi kalau untuk masuk SMA mungkin ya, masuk Mhm. perguruan tinggi, Iya, betul. itu sudah bisa artinya misalnya kita dari TK nih, orang tua kan menentukan nih masuk TK sini, Mhm. SD masih masuk TK sini, mungkin Masih sampai SMP masih bisa masih seperti itu, tapi bisa. kalau sudah masuk SMA dari penjelasannya Mbak Iin tadi saya rasa selain dia bisa tes bakat minat itu sebagai pilihan, bisa juga dengan komunikasi antara keterbukaan antara orang tua dan anak ya, terkait Betul, dengan, "Nanti aku mau ngambil jurusan ini loh Ma," misalnya kayak betul. gitu. Nah, apakah kira-kira dia mampu menjalani itu atau tidak? Juga tentunya orang tua ya harus misalnya dia pengennya anaknya masuk jurusan favorit, tapi setelah Mhm. komunikasi, "Oh ternyata anak saya sepertinya nggak ke arah sana bakatnya." Mungkin harus menurunkan ego jadi gitu Iya. ya, Mbak, ya? Mungkin Betul. Jadi gini, Mbak, jadi orang tua juga perlu memahamkan ke anak ya bahwa, eee, kesuksesan itu gitu ya, tidak harus ke jurusan ini. Jadi semua orang bisa sukses ketika dia bisa melakukan pekerjaan, melakukan tugas-tugasnya secara profesional dan apalagi didukung dengan minat yang Mhm. dimilikinya, seperti itu. Jadi itu juga mungkin yang perlu difahamkan ke anak bahwa kamu bisa menjadi sukses, tanpa harus, di manapun gitu ya bidang yang, kamu pilih ketika itu kamu, tekuni, kamu jalani dengan secara profesional, kamu bisa menjadi seorang yang sukses begitu. Gitu, Itu itu kalau dari kalau segi misalnya, mhm. apa ya, beberapa pertimbangan tidak cukup mendukung mengantarkan dia sesuai dengan keinginan dia, seperti itu, Mhm. supaya tidak memaksakan gitu ya, Iya. heeh.
anak tidak memaksakan harus di jurusan ini misalnya ya, Iya. gitu. Atau begitu juga sebaliknya ya Mbak Mbak Tia ya, ada orang tua yang dari pengalaman praktek kami gitu ya, di rumah sakit jiwa gitu, ada beberapa orang tua gitu ya, ada atau orang tua orang tua gitu ya, Iya. itu, eee, ingin anaknya mengikuti keinginannya Mhm. ya. Kadang-kadang anak iya mau gitu ya. Jadi pernah ada satu kasus, dia udah selesai S1 gitu Mhm. ya, udah selesai S2, tetapi dia bingung gitu ya, Mmm. "Saya nggak tahu cita-cita saya, kuliah udah lulus S1 itu, memenuhi harapan dan keinginan orang tuanya." Mmm. Gitu. Jadi dan ketika kita lakukan, tes bakat minat begitu ya, ternyata jauh sekali gitu ya jurusan yang dia ambil dengan, hal bidang yang dia minati, itu. Mhm. Jadi kasihan ya sebenarnya anak ya, tapi mungkin itu, sepertinya anak pengen ya tidak ingin ada konflik dengan orang tua gitu, ingin Mhm. membahagiakan orang tua, Ingin memenuhi bikin orang keinginan tuanya orang bangga tua ya. gitu. Itu satu satu kasus ya. Iya syukurnya aja gitu Mhm. ya si anak ini, tidak sampai mengalami satu hal yang mengganggu kesehatan mentalnya ya, walaupun Mhm. ya dia lulus-lulus dengan standar gitu, Iya. aman gitu ya, udah sesuai. Nah tetapi, kasihannya dia tidak punya orientasi, pribadi yang jelas untuk dirinya sendiri, ya. Mhm. Sehingga dia bingung setelah S1 mau ngapain, gitu. Itu yang pertama. Ada kasus yang kedua, ya ini, sudah masuk ke semester ketiga gitu ya, Mhm. fakultas favorit, Iya. fakultas yang mahal di Mhm. swasta begitu ya. Nah di semester ketiga, si anak ini yang kuliah, yang mahasiswa ini mengalami gejala-gejala gangguan jiwa. Mmm. Karena itu tadi, dia, kuliah masuk situ bisa mengikuti harapan dan keinginan orang tua. Nah, ketika dilakukan beberapa kali gitu ya pertemuan dan dilakukan, eee, tes bakat minat, jauh banget gitu. Ini Mmm. eksak dia Sosial? sosial Mmm. ya, profesi yang kreatif ya, Iya. dia pengen jadi seorang animator gitu ya, itu kan Mmm. jauh gitu Iya. ya. Misalnya yang satu ingin ilmu fisika gitu ya, Mhm. biologi, kan jauh dengan Mhm. minat dan potensi yang dia miliki. Dan orang tuanya sebenarnya mengetahui ya bahwa anaknya ini dari, usia-usia sekolah menengah itu memang, minatnya, bakatnya itu di seni gambar gitu Mhm. ya, Iya. komik gitu, animasi, seperti itu. Mhm. Jadi ya sekarang pilihannya, mengobati anak gitu ya, Mhm. kemudian mereorientasi, kemudian, eee, ya mempertimbangkan lagi gitu ya, kuliah di tempat yang lain, seperti itu. Mhm. Itu, mungkin dampaknya ya, Mbak, ya, Iya. kalau misalnya, orang tua menginginkan atau anak sekedar memenuhi harapan orang tua dengan padahal minat bakatnya berbeda gitu ya dengan, Mhm. keinginan orang tuanya. Sehingga di sini ketika anak misalnya udah SMA mungkin perlu ada satu, kesempatan diskusi dengan terbuka dengan, Orang tuanya. orang tua dan anak ya. Karena ya, eee, orang tua juga perlu belajar ya untuk legowo ya, Iya. berbesar hati ya, Mhm. ketika, keinginan anaknya, minat anaknya berbeda dengan, keinginan orang tuanya gitu, Iya. seperti Itu dari itu. faktor orang tua dan anak ya. Iya, Kalau sekarang nih dengan biaya pendidikan yang tinggi, apalagi mhm, ada tren nih, kalau mungkin Mbak In pernah baca di, media sosial ya ada, jokes-jokes yang bilang, apa namanya, kalau dulu aku sekolah di sekolah negeri, sekarang jadi orang tua aku memperjuangkan anak sekolah di sekolah oh swasta, gitu ibaratnya ya? begitu. Ada jokes-jokes seperti itu. Nah, kalau terkait dana pendidikan ini Mbak, Mhm. apakah itu juga termasuk yang harus orang tua perhatikan? Ataukah orang tua harus memperjuangkan apapun itu kondisinya kalau memang sekolah ini yang baik buat anak saya harus dikejar kayak gitu? Atau Mhm gimana mhm, iya. terkait itu dari segi
tadi sudah komunikasi sudah, sekarang kalau dari segi kemampuan Finansial finansial ya, orang tua itu gimana, Mbak? salah satu sumber daya, yang perlu diperhatikan tadi ya sumber daya Mhm. di anaknya, yang kedua juga finansial juga kan ya. Ya, jadi, kalau banyak ya, orang orang tua ya Mhm. berpikiran ya kalau misalnya kita niatkan untuk sekolah ada saja jalan Iya, rezeki begitu ya, betul, karena ada itu saja, bener. ya banyak ya yang kita Mhm. dengar. Iya memang begitu ya, Iya. tetapi kita juga, perlu berpikir realistis ya Mhm. bahwa, tentang keberlanjutan sekolah begitu ya, mungkin juga berbagi dengan adik-adik atau saudara yang lain, termasuk saya juga ya. Iya. Saya tentu seperti di awal tadi disebutkan oleh Mbak Tia, bahwa kita pengen memberikan pendidikan yang terbaik ya Betul. untuk anak kita. Mhm. Nah, jadi, pengalaman saya dan ternyata ketika saya berbagi cerita dengan teman-teman yang seperti saya yang sudah mulai, menyekolahkan anaknya ke sekolah menengah atas atau kuliah itu Mhm. sama ternyata bahwa, Mhm. eee, memilihkan sekolah untuk anak itu sampai seperti lebih sulit daripada memilih jodoh, Mbak Tia. Bener bener. Ini, sesuatu yang baru, memilihkan sekolah anak lebih sulit dari memilih jodoh ya, Mbak, ya, kalau Iya. zaman sekarang ya? Iya iya, termasuk tadi bahwa salah satu hal yang, menjadi pertimbangan ya diskusi saya dengan suami ya Mhm. atau ya sebenarnya ini secara umum juga begitu ya, perlu dipertimbangkan adalah tentang biaya gitu ya, Mhm. tentang biaya. Nah, oke, mungkin mendaftarnya apalagi tadi ya, Iya. trennya tadi ya, Mhm. memilihkan pendidikan anak di sekolah swasta. Kita tahu ya sekolah swasta ini kan ya secara biaya kan Mhm. Lebih tinggi tinggi, gitu iya. ya. Oke, mungkin daftar masuknya, biaya masuknya bisa, Iya. tapi, 3 tahun ke depan kira-kira gimana gitu ya. Mmm. Kemampuan finansial kita, mengganggu pos-pos yang lain tidak? Atau biaya sekolah saudaranya yang lain enggak? Nah, Mmm. itu juga perlu jadi pertimbangan ya. Mhm mhm. Jadi, saya kira sebenarnya, Bapak Ibu sobat jiwa gitu ya, setiap sekolah itu punya kekuatan, punya keunggulan masing-masing gitu ya. Jadi kita pun juga tidak, harus itu gitu, harus di Mhm. sana gitu ya. Tapi, saya kira begitu ya, bahwa ada sekolah yang punya keunggulan, produk unggul yang sama, walaupun mungkin, eee, ya 11 12 1, 2 tingkat begitu ya, Mhm. gitu. Jadi itu mungkin juga bisa dipertimbangkan. Iya. Heeh. Jadi bukan berarti orang tua dengan milih sekolah ini yang bagus, dia harus memaksakan dirinya ya, tapi Iya, mengusahakan yang terbaik tetap iya, tapi tetap harus mempertimbangkan yang lain juga ya. betul, Nggak secara habis-habisan di finansial. situlah Iya, ibaratnya betul. gitu ya. Karena kan pendidikan anak nggak hanya sampai di situ, masih ada lanjutan yang lain juga Betul harus betul. Jadi dihitung-hitung kita ya, pun Mbak, juga ya. tidak memaksakan diri supaya kita juga tidak stres begitu Iya, ya, Mbak, ya, jangan sampai karena anaknya sekolah orang tua stres. terbebani dengan harus memenuhi biaya Betul. pendidikan untuk si anak, seperti Mhm. itu. Jangan sampai orang tuanya jadi stres ya, karena ternyata setelah jalan, aduh berat sekali, tapi mau Iya, cabut sudah betul. terlanjur Betul. jalan, Jadi, ya. mungkin buat para ayah bunda, sobat Mhm. jiwa yang, sudah menyekolahkan putranya di SMA, di luar mungkin ya, Mhm. atau, perguruan tinggi Mhm. apalagi ya, itu ternyata kan tidak hanya biaya sekolahnya aja, Mhm. biaya, kosnya aja, tempat tinggalnya aja, tetapi biaya-biaya yang lainnya juga kan ya. Mungkin biaya kegiatan Mhm. ini itu. Karena Mhm. anak-anak juga perlu, berkembang Iya, untuk potensi-potensi di luar, akademisnya akademisnya. seperti itu. Baik baik. Itu jadi yang harus kita perhatikan tadi ya, Betul. dari orang tua dan anak. Nah, ketika nih semua sudah kita siapkan, Mbak India, kita Mhm. sudah anaknya sudah kita lihat kemampuannya, kemudian kita sudah siap dengan, segala persiapan finansial kita untuk menyekolahkan anak di Mhm. sekolah yang kita pilih. Nah, dalam perjalanannya kadang ada hal-hal yang tidak terduga, mungkin yang akan dialami anak. Ternyata ketika dia masuk, oke awalnya dia mau mau semangat sekolah di situ tuh. Mhm. Tapi ternyata mungkin ada program-program setelah jalan program-program sekolah rasanya kok berat. Mhm. Akhirnya anak kok mulai mengeluh,
nih Mhm. kok berat sekolah di sini Mam, misalnya kayak Mhm gitu. mhm. Nah, bagaimana kita orang tua menyikapi keluhan-keluhan anak ketika sudah menjalani sekolah yang sudah dipilih tadi? Apakah itu keluhan itu anggaplah masih sifatnya, oh karena dia masih adaptasi nih, oh karena dia males aja nih, Mhm atau mhm memang ini sudah anak saya sudah sepertinya memang nggak kuat nih dengan jurusan ini gitu, mhm. atau nggak kuat dengan lingkungan sekolah ini. Gimana Betul, Mbak iya. Rita melihatnya? Ya, jadi kalau untuk proses adaptasi itu memang setiap anak berbeda ya, Mbak Tia ya. Mhm, Tetapi mungkin kalau untuk 1, 2 minggu, oke itu mungkin masih proses adaptasi. mhm, Sebulan bisa jadi masih proses adaptasi. Mungkin 3 bulan cukuplah ya untuk anak mhm, bisa melakukan proses adaptasi iya, dan beberapa sekolah misalnya yang boarding school itu memang ya memberikan apa ya, toleransi ya iya, istilahnya, toleransi untuk, anak atau siswa baru beradaptasi itu 3 bulan pertama. Sehingga ketika 3 bulan anak kira-kira udah mengenal nih, bisa menyesuaikan, tubuhnya, untuk anak bisa mengikuti kegiatan dari pagi misalnya sampai siang atau sampai sore atau bahkan sampai malam gitu ya, dengan iklim, mhm, di sekolah tersebut begitu ya, dengan misalnya teman-teman ya mungkin sudah mulai nyaman begitu ya, itu mungkin 3 bulan ya. mhm, Nah, kalau misalnya nanti, menurut kita udah cukup ya masa untuk anak melakukan adaptasi, dia kemudian mhm, mengalami keluhan-keluhan, iya, menyampaikan mulai mengeluh keluhan-keluhan misalnya. gitu ya. Nah, mungkin, bisa kita motivasi ya. Keluhannya, oh iya, biasanya kan terutama anak-anak yang misalnya boarding school Iya ya iya, itu, biasanya banyak sekali, terjadi di anak-anak yang boarding school begitu ya. Dia kaget kan ya dengan, kepadatan gitu kegiatan, kegiatan begitu ya, di rumah biasanya santai-santai atau, nggak padat mhm mhm, kegiatan. Nah, kemudian harus padat, kemudian harus mengatur dirinya sendiri, mhm, belum nanti, beradaptasi dengan teman-temannya begitu ya. Oke, itu. Keluhan, oh ya, jadi kita motivasi, kita cari, apa yang membuat dia mengeluh gitu ya. mhm, Nah, jadi kita cari dulu akar permasalahannya, ya misalnya gimana, kerepotan di mana misalnya, iya, titik masalahnya di mana. Nah ini, pernah juga terjadi di anak saya mmm, mhm, misalnya, dia udah memahami lah ya kalau untuk usia remaja dia udah memahami, nilainya misalnya iya, kita cek dulu nilainya, nilainya baik-baik aja ya, oke. Ini kasus anak saya ya, iya, Mbak, ya. Bisa jadi contoh, nilainya baik-baik aja, dia bisa mengikuti pelajaran. Kemudian ada bullying kah? Oh nggak ada, teman-temannya baik-baik aja gitu ya, guru-gurunya, baik-baik aja gitu ya. Oke, berarti, kemungkinan ya dia nggak ingin lebih di bawah itu aja gitu ya, mmm, tuntutan untuk dia, melakukan performan gitu ya, itu maunya di bawahnya. maunya santai gitu Santai gitu gampangnya, ya. maunya Gampangnya santai, itu nggak mau maunya, dengan heeh, banyaknya target tugas tuntutan, ya, target, program yang mhm, disiapkan oleh ya sekolah gitu ya, maunya santai. Nah, ini beda kan. mhm, Atau, dia mengalami stres gitu ya, stres mhm, dengan, tugas-tugas gitu ya. Oke, kalau stres saya kira, anak harus dimotivasi, dikuatkan untuk menghadapinya. mmm, Karena kalau, kita turutin gitu ya, apa yang menjadi keinginan anak gitu, dia nanti juga di lain tempat, di tempat yang baru akan begitu juga gitu ya. Dia mmm, akan lari lagi ketika menghadapi stres-stres yang, ada di tempat atau sekolah baru gitu. iya Kalau misalnya yang lain-lain aman tadi ya, iya, sekolah aman, teman-teman aman, nilai-nilai aman mhm, gitu ya. Jadi, mhm, oh dia hanya pengen santai aja gitu ya. mhm, Nah, tapi ketika dia memang, coping ya terhadap stres itu yang bermasalah, nah ini yang perlu jadi perhatian kita. mhm, Karena itu bisa jadi, berdampak atau menyebabkan pada masalah-masalah kesehatan mental. mhm mhm, iya, Ya, seperti itu. betul Nah, betul, kapan gitu ya, kita bisa mengetahui anak kita gitu ya, mhm, punya masalah kesehatan mental gitu ya. Misalnya ketika
dia, mengalami perubahan-perubahan perilaku, Mbak, Mhm. gitu. Atau, ada, mmm, kalau misalnya udah, kok dulu di sekolah sebelumnya gitu ya, dia nilainya baik-baik Iya. aja, ini kok nilainya jelek-jelek. Nah itu misalnya ada penurunan, nilai akademis gitu ya, atau performan akademisnya kurang bagus gitu ya. Itu dari sisi akademis atau, kita perlu juga, mengkonfirmasi ke pihak sekolah atau guru kelasnya, wali kelasnya. Nah, gimana dia, di kelasnya saat pelajaran berlangsung? Apakah dia mampu berkonsentrasi dengan baik misalnya, atau Mhm. kita konfirmasi, ada nggak sih keluhan-keluhan dari para guru terhadap Mmm. anak ini? Misalnya, nah, entah perilakunya maupun emosinya atau secara, nilai-nilai akademisnya. Jadi kita Mmm. juga perlu berkomunikasi dengan pihak sekolah, Mmm, mhm. gitu. Nah, perubahan perilaku yang lain misalnya, eee, yang paling mudah kita amati adalah saat kita ketemu anak, misalnya perubahan berat badannya, misalnya kan, Mbak, ya. Iya Nah, betul. itu bisa jadi karena misalnya, lebih menurun atau kurus, Iya. kurusan atau gemukan gitu ya. Kalau kurusan misalnya apa kurang makan kah, porsi makannya berkurang kah, atau bagaimana. Nah, nanti dari situ bisa kita telusur begitu ya, apa sih yang menyebabkan penurunan berat badan misalnya, Mhm. seperti itu. Atau saat ketemu anak ini cenderungnya selama ini ceria gitu ya, atau terbuka, kok sekarang lebih banyak kalau pas ketemu murung, sedih, Mhm. atau menangis begitu. Nah, walaupun mungkin secara umum, terutama untuk yang di boarding school itu, ya anak-anak kalau jauh dari orang tua begitu, dalam batas tertentu mungkin bisa kita, apa ya, kita toleransi, Iya. pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, yang membuat kangen, yang membuat sedih, yang nah itu dalam batas tertentu wajar gitu ya. Mhm. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memberikan penguatan, motivasi ke anak. Tetapi kalau Mmm. sudah, perubahannya berlangsung, terus-menerus begitu, nah itu yang perlu kita waspadai untuk, mungkin dilakukan pemeriksaan, dibawa ke nak Mhm. Ke tenaga ke kesehatan tenaga ya? kesehatan, ke paramedis, ke dokter atau spesialis, seperti itu, Mbak. Mhm. Supaya nggak berkelanjutan, seperti itu. Mhm. Jadi kita harus peka ya sebagai orang tua, bukan Betul. berarti ketika kita sudah, misalnya memilih sekolah ini baik karena sudah Mhm. disurvei dari Mmm, tenaga mhm. pendidikannya sudah baik, lingkungannya sudah Mhm. baik, tapi tidak boleh lepas tugas kita sebagai orang tua untuk tetap mengamati perkembangannya Iya, anak-anak ya, Mbak, ya? dan kita perlu peka saat misalnya kesempatan kita, untuk, dengan anak hanya dengan komunikasi, by phone begitu Iya. ya. Jadi kita kan perlu mencermati intonasi bicaranya misalnya ya, Mmm. misalnya suaranya kok berat ya, atau kok sepertinya mau nangis ya gitu. Mungkin kita Mhm. perlu cermati itu juga, kita orang tua perlu peka begitu ya. Iya iya. Ya kita tanyakan kesulitan-kesulitan dia, kita, kuatkan dia, kita yakinkan dia bahwa, kita siap sedia untuk, menerima cerita-cerita dia, kita siap untuk membantu dia, Mhm gitu, mhm dengan doa, dengan, finansial, segera kita, penuhi yang kita usahakan ya, mhm. Mhm mhm. kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia supaya, anak-anak ini merasa, tidak terbebani lagi memikirkan tentang, eee, ketersediaan fasilitas yang dia butuhkan untuk belajar, Mmm. untuk dia tetap eksis dengan di antara teman-temannya, apalagi, Mmm. kalau untuk anak-anak yang usia remaja gitu ya, Mbak, ya. Mmm. Karena dia pasti akan tengok kanan kiri temannya, fashion temennya Iya iya gitu iya. ya. Nah, ini juga perlu kita, perhatikan. Mhm mhm mhm. Iya betul, Mbak.
masih tetap dengan komunikasi lagi Iya, ya, walaupun betul. dengan jarak jauh. Itu pun Mhm, walaupun anaknya sekolah yang reguler saya katakan yang pulang mhm, pergi, iya, bukan berarti juga dientengkan oleh orang tua bet ya. iya, Dan sekarang kan memang kita sadari bahwa sekolah-sekolah jenis boarding school ya, mhm, itu memang lagi trennya memang naik. Termasuk kan mhm, pesantren itu juga termasuk boarding school ya, Mbak, ya. Hanya betul, saja beda dia ada penguatan di nilai-nilai agama Islamnya, nggih. Untuk yang iya, disebut dengan pesantren itu. Nah, mhm, pada beberapa kasus yang kami temui memang banyak, anak-anak yang sampai stres, yang kadang sampai mhm, harus rawat inap mhm, karena, nggak kuat ternyata di sekolahnya, dengan tuntutan di sekolahnya tadi, tugasnya banyak, seperti itu. mhm, Dan mereka, iya, sebenarnya orang tua harapannya bagus kan masuk ke mhm, sekolah jenis boarding school betul, ini karena memang, lingkungannya dibuat kondusif, anak-anak betul, dilatih untuk disiplin, lebih mhm, mandiri, betul, seperti itu. Dan bergaul dengan lingkungan sosialnya yang sudah diharapkan dari hasil seleksinya kan yang baik-baik gitu. Tapi, mhm, kita tidak menutup mata kadang-kadang anak-anak jadi stres juga kan, Mbak, ya, mhm, ketika masuk di betul, jenis-jenis boarding school ini. Nah, sebagai orang tua, tipsnya nih, Mbak, ya, supaya kita menghindarkan anak-anak jatuh pada kondisi stres itu dengan keterbatasan waktu untuk berkomunikasi. Realnya lah, Mbak, mhm, gampangannya nih kalau iya, kita akhirnya memutuskan anak-anak sekolahnya di jenis boarding school itu gimana, Mbak, mhm, supaya komunikasi kita dengan anak-anak tetap terjaga, anak-anak juga tetap sehat, dan kemudian kapan kita harus mengambil keputusan ketika misalnya, oh ini anak saya udah nggak bisa nih lanjut di sini gitu. Tadi mungkin mhm, perubahan mhm, perilakunya. Nah, mhm, realnya itu gimana, Mbak? Supaya orang tua, oh bisa dipegang nih, jadi tips-tipsnya lah oke, nanti ketika anak-anak bersekolah. iya. Oke, jadi, meskipun ini nanti kita ke depannya misalnya tidak menyekolahkan anak di boarding school pun, Iya, apalagi ini ya tetap. di boarding school, kita perlu memastikan anak-anak ini bisa mandiri. Ya, Jadi dari rumah gitu ya, dari sejak dini kita perlu memastikan anak-anak kita sudah mampu untuk mengurus dirinya sendiri dengan baik, mhm, bisa mampu, menyiapkan ya kebutuhan-kebutuhan dirinya dengan baik begitu ya. Misalnya dalam merawat diri, mencuci baju misalnya iya, ya, sehingga itu, sudah perlu diajarkan, di rumah jauh-jauh hari, sehingga anak tidak kaget. iya, Ya karena, eee, ya maaf ya, mhm ini mhm, bukan sekedar mengurus iya, diri itu kalau nggak terbiasa bisa benar-benar membuat stres, Mbak. mmm, Merasa benar-benar apa ya, berat, berat, sesuatu yang bahkan berat. bisa membuat depresi gitu ya, buat Mhm mhm, anak gitu, iya, merasa nggak mampu, ternyata aku nggak mampu, nggak safe, gitu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kapan kita, perlu aware gitu ya, iya, warning bahwa ketika anak-anak mengalami keluhan gitu ya, kapan kita harus memutuskan, "Oh ya, stop," gitu, sampai di iya, sini. Itu tadi, yang satu ketika ada perubahan perilaku ya, mungkin, perubahan berat badan, tadi beberapa hal sudah saya sebutkan ya. Kemudian, dia jadi lebih pendiam lebih dari pendiam biasanya? gitu ya, dari Mmm, biasanya begitu ya. Kemudian lebih banyak murungnya begitu mmm, ya, interaksinya kurang dengan teman-temannya dan, kemudian juga, kita perlu konfirmasi ke pihak sekolah ya, wali kelas atau, pengasuhan kalau di pondok begitu ya, terkait dengan, kondisi anak. Biasanya mhm, anak-anak ini menyendiri misalnya mmm, ya, mhm atau, murung tadi mhm, begitu ya, atau tidak, menunjukkan minat lagi terhadap kegiatan-kegiatan yang biasanya dia lakukan, dia sukai seperti itu. mhm. Artinya kalau sudah menunjukkan perubahan perilaku Mhm, seperti itu, orang tua tidak boleh menutup mata ya, mungkin dia nggak mungkin lah ini kan sekolah bagus, nggak boleh iya, kayak gitu ya, artinya iya, harus, mungkin ini kondisi anak saya, harus realistis, betul, bahwasanya harus ada komunikasi dengan sekolah tadi kalau memang dia menunjukkan perubahan-perubahan perilaku tidak bisa dilanjutkan lagi ya. iya, Artinya walaupun sekolah itu bagus memang, iya, misalnya memang dari bagus, iya, tapi kacamata orang tua, tapi anak betul, ini, tidak bisa melanjutkan di situ, gitu ya, Mbak, ya? iya, Tetap tidak betul. boleh menutup Jadi mata. mungkin, masih perlu, ini ya, pendampingan dari orang tua lebih intens gitu ya, Mhm, dan seperti itu, dan dikomunikasikan juga komunikasikan juga ke gitu. anak dan sekolah. Iya, nanti mungkin bisa mencari alternatif-alternatif sekolah yang mungkin,
tetap boarding school tetapi dengan sistem yang, lebih sesuai dengan kondisi anak begitu ya. Dengan kemampuannya dia Dengan juga ya? iya, dengan Mhm, kemampuan anak begitu. mhm, Karena, eee, itu tadi, apa ya, children atau student center ya, mhm, kembali ke situ prinsipnya. mmm, Jadi berpusat pada anak begitu, bukan mhm, ke orang tua. benar, baik, baik. Mhm. Jadi Sehingga memang kalau berpusat mhm, pada anak artinya, kita bisa memastikan itu akan memberikan, eee, dukungan yang baik untuk tumbuh kembang anak, seperti itu. mhm. Sesuai untuk, anak bisa mengembangkan potensinya dengan baik, anak tumbuh percaya diri, mandiri, seperti itu, Iya, semangat, iya, sesuai harapan kita ketika sesuai memasukkan anak sekolah iya ya, Mbak, ya? iya, Mhm, kan mhm. harapannya anak bisa berkembang ya, Iya, sesuai dengan potensinya gitu, mhm, eee, seperti itu. potensi anak ya, bukan potensi orang tua. Potensi anak. Iya, jadi, bukan pemikirannya kalau bapak aja, ibu aja bisa, kamu pasti bisa tuh nggak semata-mata kayak gitu juga ya, tetap Iya, harus masa anak dikembalikan pakai lagi ke baju anak. orang tua kan enggak Iya, ya? student center tadi yang Mbak In bilang Iya iya. iya. Ya harus diperhatikan. Nggak terasa Mbak In sudah 30 menit lebih kita berbincang-bincang tentang bagaimana kita bijak memilih Oke, sekolah ada untuk satu anak-anak. lagi Iya, Mbak ditambahkan Tia. Mbak In. Jadi gini, Bapak Ibu Sobat Jiwa, jadi, perlu juga ya ketika memutuskan sekolah itu, anak dan orang tua perlu mengenal dengan baik, misalnya profil sekolahnya Mmm, ya, atau, physically dari sekolah tersebut, atau jangkauan, eee, sekolah dari rumah, itu juga mmm, perlu dipertimbangkan. Karena itu tadi, misalnya boarding school, anak kondisinya misalnya punya riwayat asma gitu oh, ya. Jadi kan mungkin kemungkinan besok-besok, anak akan kambuh gitu ya, perlu misalnya pendampingan dari orang tua saat terapi misalnya seperti itu. Itu mmm, juga perlu menjadi pertimbangan. Atau kalaupun misalnya, bisa juga dengan googling gitu ya, internet untuk mengetahui profil sekolah atau, hal-hal yang memang perlu diketahui tentang sekolah tersebut. Itu sistemnya bagaimana, sistem mmm, kurikulumnya, kemudian mungkin, alumni-alumninya mmm, kemana misalnya ya, kalau misalnya mmm, ke boarding school ini alumninya kemana aja ya, nanti kemana aja ya. Nah, mmm. jaringannya bagaimana gitu. Iya. Jadi nggak sekedar kita berarti cari sekolah tuh nggak sekedar, siap uangnya, tahu dari cerita orang sekolahnya, tapi anaknya juga, "Ayo kita bareng-bareng lihat sekolahnya Iya dulu," gitu iya. ya. Mungkin ketemu ngobrol dengan gurunya juga perlu ya Oh ya sekali iya, waktu, misalnya di hari apa, kita ajak anak mhm kita misalnya, "Kamu mau SMA di mana?" Misalnya, atau mau mhm. kuliah di mana, jalan-jalan ke sana Iya, dulu, kalau itu ngobrol-ngobrol dulu terjangkau ya. kita Mhm, lakukan, mhm, kalau enggak ya lewat googling ya, Mbak, ya. Oh ini mhm, loh kita bisa sama-sama, lihat gitu ya mhm. dari internet seperti itu. Iya, jadi anak juga membaca ya, tentang tahu Membaca membaca ataupun gitu, ikut terlibat ya tentang aktif ya dalam kegiatan kegiatan-kegiatannya sekolah. bagaimana dan sebagainya. Apalagi sekarang, banyak hal gitu ya, sekolah membuka diri, memberikan Mmm, informasi melalui humasnya ya, iya, mhm, tentang kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Jadi mhm, itu sekarang udah sangat bisa memudahkan orang tua untuk, membuat pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan anaknya akan sekolah kemana, iya, gitu. menarik sekali kesimpulannya memang berarti dari segi kita benar-benar harus memperhatikan dari segi anak ya, Mbak, ya, Mhm. kemampuan orang tua, Iya, kemudian dari sekolahnya juga betul. sama-sama dilihat bareng-bareng anak-anak dengan Mhm orang tua. mhm. Harapannya tadi tujuan pendidikan kita yang untuk kemandirian anak, kecerdasan emosional, Religiusnya, spiritualnya, religi juga spiritualnya, ya tercapai ya, karakter anaknya bisa iya, dapat semuanya, betul. nyaman. Ya kalaupun, ada kesulitan-kesulitan itu ya memang masih bisa, ya risikonya masih bisa diatasi, seperti Iya, itu. dalam batas yang wajar. Tapi Dalam kalau batas memang yang wajar. misalnya orang tua nanti menemui kesulitan banget, kita Mhm. dari RSJMS juga siap membantu Oh ya, Mbak, ya, ya jadi ya tentunya. baik buat Heeh, Bapak Ibu atau para remaja, sobat jiwa yang masih kira-kira, belum bisa menentukan ya pilihan mhm, sekolah di iya, yang lebih tinggi, bisa datang ke rumah sakit jiwa, mhm, para psikolog, siap sedia melayani dan memberikan advice, iya, pemeriksaan dan advice mengkomunikasikan mhm. hasil pemeriksaan dengan baik gitu Iya, ya. jadi,
membantu untuk Ya, sahabat jiwa membantu untuk semua. orang tua Betul. memutuskan ya. Jadi bisa jadi salah satu pertimbangan ya Mhm. hasil pemeriksaan dan advice dari para psikolog. Kalau mau dapat layanan itu ke poli apa ini, Mbak, sahabat jiwa? Polipsikometri Ke poli kalau untuk psikometri ya? ya, jadi kalau jadi atau ke poli anak begitu ya, poli MSC, mental sehat ceria ya. Jadi untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun bisa mendapatkan layanan terkait dengan sekolah itu di poli tumbuh kembang anak. Baik. Jadi, layanan kita lengkap sekali sahabat jiwa juga untuk anak-anak, untuk tumbuh kembangnya, kemudian, minat bakat kita juga melayani untuk pemeriksaannya. Jadi jangan ada stigma tentang Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma ya, Iya, Mbak, ya? betul, dan Betul. banyak yang, Mhm. setelah datang ke rumah sakit, "Oh ternyata jauh ya dari gambaran saya ya yang Mhm. menyeramkan dan sebagainya." Mhm. Ternyata rumah sakit jiwa itu, eee, asik, nyaman gitu ya, Iya. pelayanannya, ramah, Mhm. memuaskan Mhm. begitu. Dan kalaupun ada yang sudah mengalami gangguan perilaku juga tidak perlu takut untuk Mhm, mhm. berobat ke rumah sakit jiwa karena kita sudah lengkap layanannya, tenaga kesehatannya dari psikiater, psikolog, kemudian perawat spesialis jiwa, juga Betul. perawat-perawat, jiwa dan semua tim rumah sakit jiwa yang siap membantu untuk mengembalikan kondisi dari, anak-anak, dari remaja mungkin yang mengalami gangguan tadi supaya bisa kembali lagi fungsi kognitifnya ya, Mbak, ya. Ya, fungsi Karena kesehariannya, eman-eman apa mhm. kalau bahasa Jawanya eman-eman apa, Sayang sayang begitu ya, sekali ketika masih muda harus segera ditangani supaya betul. tidak, terjadi gangguan yang lebih, luas lagi ya, Iya, Mbak, ya. yang lebih berat lagi Ya ya. betul, yang lebih berat dan dampaknya lebih luas seperti itu mungkin maksud saya. Iya ya, Baik, Mbak Tia. iya baik Mbak In, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya dan ilmu yang sudah diberikan untuk sahabat jiwa. Iya, sama-sama Semoga Mbak kita Tia ya. bisa berjumpa lagi di diskusi-diskusi berikutnya. Iya, Saya juga mohon maaf mudah-mudahan Mbak In kalau ada yang kurang dari diskusi kita kali ini. sama-sama ya, ya sama-sama Mbak Tia dan Bapak Ibu Sobat Jiwa sekalian ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan gitu ya, bisa berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa dan bertemu dengan psikolog. Iya, kalau di Polipsikometri kalau mau bertemu dengan Mbak In ya sahabat jiwa. Baik sahabat jiwa, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya di acara Bincang Jiwa RSJMS. Saya dan seluruh kru yang bertugas mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk sahabat jiwa semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.